Balapan ini termasuk jenis balapan baru dan pertama kali diselenggarakan di Oktober tahun 2020 lalu di sirkuit. Balapan motor jenis apa yang paling kalian suka? Balapan pakai motor sport, motocross, enduro, flat tracker, atau balap karung pakai helm? Semua balapan ini tentunya sudah familiar buat kita. Tapi bagaimana jika balapan menggunakan motor bergaya cruiser? Mungkin ini sedikit asing ya, karena motor bergaya cruiser tidak seharusnya dipakai balapan di sirkuit, apalagi dipakai miring-miring buat cornering, karena sirkuit bukanlah habitat dari motor cruiser. Motor bergaya cruiser seharusnya dipakai buat touring atau perjalanan jarak jauh, atau mungkin dipakai touring sambil jual cilok. Kalau itu sepertinya bisa dipertimbangkan, hitung-hitung touring sambil dagang, ya kan? Di tengah sepinya dunia balapan di Amerika, bahkan di seluruh dunia, Moto Amerika tiba-tiba punya ide untuk membuat sebuah kompetisi balap baru yang super gokil dan diberi nama King of the Baggers. Balapan yang menggunakan motor jenis cruiser, dan sementara ini pabrikan motor yang ikut serta balapan King of the Baggers adalah Harley Davidson dan Indian. Yang keduanya adalah sama-sama pabrikan motor asli buatan Amerika. Jenis motor yang dipakai biasanya adalah Harley Road Glide, Electra Glide, dan Street Glide. Sedangkan untuk Indian menggunakan Indian Challenger. Balapan ini termasuk jenis balapan baru dan pertama kali diselenggarakan di Oktober tahun 2020 lalu di sirkuit Laguna Seca. Di tahun 2020 hanya ada satu seri balap King of the Baggers dengan Tyler O'Hara, pembalap dari Indian Challenger, yang keluar sebagai juaranya. Dan di tahun 2021 ini ada 3 seri yang diadakan. Seri yang pertama di Atlanta, dilanjutkan seri kedua di Road America, dan yang ketiga berakhir di seri Laguna Seca sebagai seri terakhir balapan King of the Baggers 2021. Awalnya direncanakan bakal ada 5 seri balap di tahun 2021 ini, tapi akhirnya diputuskan menjadi 3 seri balap saja dalam setahun. Nggak tahu apa pertimbangannya, mungkin karena pandemi, maybe. Dan untuk regulasinya sendiri, motor yang dipakai wajib menggunakan motor buatan pabrik, tapi masih diberikan toleransi untuk dimodifikasi. Wajar lah, karena motor cruiser pastinya berat cuy. Maka dari itu, peserta diperbolehkan untuk mengurangi bobot motor dengan mengganti beberapa parts-nya menggunakan parts berbahan carbon fiber, dan juga diperbolehkan menggunakan swing arm dan segitiga custom berbahan aluminium. Lalu mengganti velg bawaan pabrik jadi velg racing yang pastinya punya bobot lebih ringan dari velg standar pabrik. Dengan berbagai pergantian parts tersebut, bobot motor bisa turun sampai kurang lebih 75 kg. Dan batas untuk meringankan bobot motor hanya sampai 288 kg sudah termasuk cairan, dan tidak boleh lebih ringan dari angka yang sudah ditetapkan. Lalu untuk bagian mesin, wajib menggunakan mesin V-twin bawaan pabrik, dan masih diperbolehkan untuk modifikasi ringan seperti ganti camshaft, crankshaft, connecting rods, porting polish, dan lain-lain. Dengan catatan, mesin wajib menggunakan V-twin dan asli buatan pabrik. Nah, kalau udah makin kenceng, horsepower naik, torsi naik, dan performa meningkat, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah modifikasi untuk menjaga kestabilan dalam kecepatan. Maka dari itu, tim balap diperbolehkan merubah bagian fork depan, seperti salah satu motor dari tim SNS Indian Challenger ini, yang mencangkokkan fork depannya menggunakan fork upside down punya Indian FTR 1200, di mana FTR 1200 ini adalah motor bergaya flat tracker. Lalu mengganti suspensi belakang dan memasang steering damper juga diperbolehkan. Tujuannya supaya lebih mantap dan tetap stabil ketika miring-miring dalam kecepatan tinggi. Lalu untuk penggunaan stang, ini bebas tergantung selera ridernya. Karena rata-rata pembalap King of the Baggers kebanyakan adalah pembalap dari kompetisi balapan lain, seperti contohnya Frankie Garcia. Di sini dia menggunakan stang fat bar untuk di balapan King of the Baggers. Contoh lainnya adalah Travis Wyman, yang aslinya adalah pembalap Moto Amerika Superbike, yang kelihatannya dia lebih nyaman pakai stang clip-on atau stang jepit. Ini semua tergantung kebiasaan dan selera ergonomi ridernya masing-masing. Karena hal ini punya pengaruh besar sama feel ridingnya, pembalap dituntut untuk bisa cornering dengan lebih hati-hati. Karena salah satu peraturan dari balapan ini adalah 2 box spanner tidak boleh dilepas. Jadi, rider harus menggunakan instingnya supaya box spanner ini tidak sampai menyentuh aspal. Gokil banget kan? Balapan pakai motor cruiser pastinya punya feel riding yang berbeda, karena motornya sendiri udah gede dan berat cuy. Maka dari itu total jumlah lap maksimalnya hanya 8 lap saja.
Karena kalau lebih dari itu, besoknya pembalap sepertinya harus pasang koyok di pundak. Maka dari itu, kompetisi balap ini termasuk jenis balapan yang sangat unik. Nah, jadi itu adalah sedikit pembahasan dari saya. Kalau kalian mau nambahin, bisa ditulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu video saya. Nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video. Peace!